Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa qala aidan ihdinas siratal mustaqim. Wa qala aidan ahasibitu an tudraku wa lam ya'lamillahu alladzina jahadu minkum walam yattahiju min dunillahi wala rasul walal mu'minina waliyata wallahu habibul bima ta'malun. Amma ba'd. Marilah saudara kami kembali bersungguh-sungguh berusaha mengingat Allah dengan perantaraan syariat-syariatnya, dengan harapan mudah-mudahan Allah memberikan nur-nur kalimahnya ke dalam jiwa ini yang berkekalan. Ada firman Allah yang senantiasa saya baca, kami inilah yang kami lewati, kemudian Allah memberikan pemahaman agamanya kepada kami, sekaligus menembus dinding-dinding yaitu hijab antara hamba dengan Tuhan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Hanyalah orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah yang saya berikan petunjuk. Kiranya ini karena jalan Allah, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, ingatkan manusia mengesahkan Allah. Kio kita wa kakaknya kita wa pasir Allah Taala. Jadi ini karena pasir Niki kita pasir malah, jangan ada yang ditakuti selain Allah. Yang kedua, apa ini boya, dia punya boya pasanganin Allah Taala. Yang ketiga, apa harapan, dia punya harap pasanganin Allah Taala. Kemudian yang keempat adalah apa dipangai, dia punya layangan Allah Taala. Jadi yang ini dipakai ingatkan tawa dengan segala daya upaya bukti patina panasari kipijapu. Nah, kemudian setiap perbuatan kembalilah kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tergantung dari niatnya. Apa-apa kita ngomongkan tergantung batu niatnya. Nek gau karena apa, misalnya mulai ki beribadah apa niatnya? Saya akan sampaikan di sini dasar pondasi niat apabila kita bertaat kepada Allah. Kita dengarkan sama-sama di sini. Ini adalah hadits qudsi. Barang siapa menuntut jalan kepada Allah atau beribadah kepada Allah dengan lain daripada mengenal diri yang sebenarnya diri, sungguh sesat yang amat jauh dari Allah. Jadi niat atau nak beribadah, bagaimana kita bisa mengenal diri sekaligus mengenal Allah. Kami ingat pada saat kami mengambil jalan ini, bagaimana Allah memberi petunjuk kepada kami. Sehingga dalam perjalanan meniti jalan ini Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kami tentang agama ini. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tahu tojin-tojin gajin tungur segama besar pijakku. Jadi hati-hati dengan informasi agama di HP, di medsos atau di mana. Banyak terkadang ustadz itu salah ngomong. Nah, karena jalan kepada Allah itu banyak. Padahal tidak. Hanya satu ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang jalan Allah. Yang lainnya itu jalannya, berjihad di jalannya. Yang dia masuk jalan itu seperti Muhammadiyah itu buatan manusia. Kalau Muhammadiyah dalam arti rahasia itu sifat. Tapi kalau Muhammadiyah dalam arti kelompok itu organisasi, itu buatan manusia. Wahda apa? Ada namanya, ada kelompok namanya wahda. Ya, itu pertamanya itu ahdiyah. Ahdiyah itu artinya sak tunggal.
Wahda itu artinya ketika alam nur mulai disebarkan, itu nur Muhammad. Jadi kalau wahda menurut orang itu organisasi, tapi wahda menurut Allah dan Nabi-Nya itu sifat. Wahda itu nur, ini nyawanya apa? Kemudian masuk wahidiyah. Nah, itu wahidiyah itu ketika tubuh ini dijelmakan. Nah, kemudian wahdaniyah. Wahdaniyah ini ketika tubuh itu disempurnakan. Jadi banyak sekali. Jadi selain daripada mengajak manusia mengesahkan Allah, disuruh tepas sere, tenanan disuruh pingkan Allah Ta'ala sere. Ini bahasa ini terkadang banyak yang ini. Disuruh tahu pas sere Allah Ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada yang saya takuti kecuali Allah. Tidak ada yang saya cari kecuali Allah. Tidak ada yang saya harap selain Allah. Tidak ada yang saya cinta kecuali Allah. Jadi tolong saudara saya, tolong resapi ini makna daripada la ilaha illallah, jangan sampai ini yang nukamalak pasangin Allah Ta'ala nampak sadar terus. Setiap kali nukanangan la ilaha illallah, tapi ini izin nukamalak Allah selalu menjawab kamu dusta. Apa jawab? Pakamala apa? Malak kasih asih. Itulah punya tahu nikir berjuang di agama yang beralasan. Itu berarti malai dikasih asih. Malak kacipura. Karena tahu nikir berjuang di agama yang beralasan lino. Itu berarti malai izin juga kasih asih. Berarti perlu dibersihkan itu. Yang ketiga takut mati. Misalnya garingnya anak garing ki ada rasa takut mati mana apa, semua ini harus diresipi. Kemudian apa lagi? Takut kekurangan. Yang ini disuruh tangkasin nelalanan dari kalian supaya kita punya hati bersih. Banyak orang yang tidak tahu. Ya. Bahkan kia-kia sendiri mau koteski karena bebek lampai agamanya. Allah ini, walaupun ini zaman nah, siapa yang beralasan dunia kalau dipanggil sama berjihad pada agama, itu berarti masih lebih mencintai dunia. Maka itu harus dilawang. Karena dilawang, jangan diikuti. Dilawang itu artinya. Inilah yang orang tidak tahu sejak kami berjalan di jalan Allah ini. Bahwa itu yang mau jadi ini satu tingkatan, ya. Jadi itulah ilaha illallah. Nah, dan nanti itu diperhadapkan dengan apa? Meninggalkan perkara yang apa namanya? Kita berjihad di jalan Allah. Jadi saudara saya, tidak henti-hentinya saya sampaikan ini pemahaman karena sangat banyak orang yang menganggap mudah ini agama. Maksud saya dia tenang-tenang aja, enak-enak aja. Enak-enak aja baru dia mau masuk surga nanti. Nah, jadi kul hadi sabili kanangi Muhammad, inilah jalanku. Jadi jalan kepada itu satu, ad'u ilallah. Jadi siapa yang selama ini belum melakukan itu tidak akan dikasih petunjuk sama Tuhan. Ya palingan kalau dia hafal Quran ya hafal saja, hurufnya saja. Tapi mana di dalamnya Allah tidak kasih petunjuk. Jadi itu Al-Quran petunjuk untuk mendapatkan petunjuk. Apabila kita mengamalkan ayat-ayat petunjuk, maka Allah beri petunjuk. Ya. Nah, jadi ada ulah ala basiratin. Ini kan basirah keterangan nyata. Ini Al-Quran itu keterangan nyata. Harus tunduk kepada hukum Tuhan, tunduk kepada hukum Rasulullah. Ya. Seperti saya lihat itu semua ustaz-ustaz dan kiai baru model pakaiannya saja sama saja dengan orang biasa. Tidak itu. Jadi pakaian yang paling tinggi di sana pakaian takwa. Pakaian yang dipakai dengan asal dasar takwa. Bukan atas dasar
pelaga, pakaian pelaga. Kamanti meja aska pakaian pelaga itu. Ini lepis ka pakaian pelaga itu. Ini apa renanjo model apa jo batur Jawa jo. Pakaian apa ya di Jawa terkenal kan? Batik. Pakaian pelaga. Ini pakaiannya pasti kuliah. Nah, suruh gini ini pakaian khusus, nah itu pakaian pelaga namanya. Ya, pakaian dibuat untuk apa? Ada nih unsur kerjaan. Ya, ada unsur kerjaan. Nah, apa madaratnya? Kalau kita mau pakai pakaian begitu susah usuk. Makanya itu saya tidak senang melihat itu usaha-usaha lampanya memang macam rupa. Deh. Betul kan agak pakai mijas. Ya, ini nasihat ini, bukan ini nasihat ini. Bukan saya celah. Artinya di situ ketidakpahamannya terhadap agama. Coba saudara lihat semua orang-orang yang terdahulu yang masuk kategori alim. Itu pakai sorban dia itu. Pakai sorban, pakai tongkat. Paling kalau tongkat. Makanya saya pernah bersiteru dengan seorang kiai, termasuk dia rektor di university. Ya, saya itu biasa masuk di kampusnya jalan-jalan. Saya itu tidak senang karena sudah tua, baru dia masih pakai celana panjang, baru di dalam kaki bajunya. Saya tidak senang kayaknya. Apa ini sudah tua, masih melagak-lagak. Hatiku dia bilang. Tapi dia kira-kira kalau dia melihat saya jalan-jalan juga tidak senang. Dari sangkama. Saya tidak senang melihat dia sudah tua baru memakai pakaian pelaga. Mungkin dia juga tidak senang sama saya pakai tongkat masuk di situ jalan. Maka suatu ketika itu yang saya biasa cerita. Saya masuk salat di masjid sekolahnya. Itu tongkat saya simpan di sini. Itu dia masuk, dia ambil itu tongkat. Baru bilang, siapa punya ini? Jadi saya di situ duduk, saya bilang saya. Dia bilang simpan di tempat sandal. Bayangkan seorang yang sudah bermerek kiai, sudah bermerek rektor, dia tidak takut ini. Ini tongkat ini sunnah Nabi ini. Masa dia bilang simpan di tempat sandal? Itu berarti hina. Jadi hinanya ini orang itu membara saya punya hati itu. Begitu selesai salat sunat, saya tegur dia. Ya, ini mesti siapa yang punya? Dia bilang Allah, tapi ada yang mengurusnya. Saya bilang cara mengurusnya bagaimana? Itu kan cara mengurus masjid itu dengan cara sunnah. Itu tongkat itu sunnah itu. Apa dia bilang? Di mana baca kitab? Tongkat itu sunnah. Saya tunjuk ke dia. Saya bilang ini bapak ini masih perlu banyak baca kitab ini. Masa kau tidak tahu bahwa tongkat itu pakaian apa? Sunnah Nabi. Nabi siapa yang tidak diberitakan pakai tongkat? Semua Nabi. Bahkan Nabi Sulaiman itu, saking taatnya itu umat Nabi Sulaiman, ketika dia memimpin pekerjaan, kerja bakti, sampai-sampai Nabi Sulaiman itu sudah meninggal, berdiri. Tapi orang desa kita tidak mau tegur. Tidak mau tegur. Kira-kira ini berapa lama ini tongkatnya ini digigit rayap. Kira-kira dia berdiri itu berapa lama itu? Sampai nanti rayap yang menggigit tongkatnya baru roboh, baru dia ketahui bahwa Nabi Sulaiman itu meninggal. Ini tidak tahu ini apakah arti kias atau arti apa? Nabi Sulaiman itu. Nabi Sulaiman itu memang sengaja diberikan oleh Allah kekuasaan, harta, dan kemudian ilmu untuk untuk nanti Allah bertanyakan kepada seorang penguasa ketika dia berkuasa di dunia. Ditanya semua bupati yang pernah bupati, semua pernah gubernur, semua pernah presiden, apalagi kepala desa saja. Atau semua yang pernah dapat jabatan, mengambil jabatan, mulai semuanya.
Ya, ditanya, kenapa kau tidak taat kepada aku? Yang saya bupati di dunia banyak saya urus. Mana lebih luas kerajaanmu daripada Nabi Sulaiman? Semua negarawan. Nah, itu alasan. Ya, sama dengan orang kaya ditanya, kenapa kau tidak taat kepada aku? Yang saya banyak hartaku saya urus. Mana kau lebih kaya dari Nabi Sulaiman? Ada jawaban semua. Sama dengan orang sakit. Jadi ada semua. Allah buat jawaban-jawaban. Namun saya dengar Nabi Sulaiman itu merangkak masuk surga karena jabatan dan harta. Tapi dia menjadi jabatan. Dia menjadi berita surga nih, merangkak, kadang-kadang. Kadang kita disuruh. Siapa lah guna anak kadang-kadang? Apakah kamu tungkan licin karena kadang-kadang kita meminti minang? Ya. Ataukah dia kadang-kadang siapa nyelapun nasirat anjir 1500 tahun perjalanan 1500 tahun perjalanan apakah kadang-kadang kami anjir tapi ada pikir-pikir ya. Sama dengan Abu Rahman bin Auf. Abu Rahman bin Auf itu masuk surga dengan merangkak karena kekayaannya. Itu Abu Rahman bin Auf pernah bersedekah 300 unta. Gara-gara terlambat bisa maya. Itu suatu ketika dengan ini semua ini ambil pelajaran, baru tarik masuk dalam diri kita. Jangan aku ceritain, aku ceritakan betulnya karena dongeng, ambil pelajaran. Suatu ketika waktu salat ini sudah berdiri salat, kemudian ada datang pedagang bawa unta 300 ekor. Main kopi di majikan dia kan, ada unta. Nah pokoknya sambayang. Ya, nampak main urus aja. Dia bagi urus, nggak pasti dia sambayang. Karena salah itu rakaat pertama. Begitu dia pikir-pikir dia punya kerugian, rugiku ini tidak dapat sab pertama ini. Apa namanya takbir pertama. Maka dia sedekahkan semua itu. Lalu berapel kepada Rasul. Ya Rasulullah tadi ketinggal takbir pertama karena mengurus unta sekian 300. Tapi saya sudah sekat ke Rasulullah menembus saya punya kerugian. Apa kata Rasulullah? Sekalipun kau memiliki dunia ini Abu Rahman dan kau sedekahkan, kau tidak dapat kerugianmu itu. Allahu Akbar. Ayat kata biasa apa sih? Jadi saudara saya, jadi kembali lagi bahwa tujuan ibadah ini barang siapa menuntut jalan kepada Allah, menuntut jalan itu artinya beribadah, menuntut ilmu, dengan lain daripada mengenal diri yang sebenar-benarnya diri, sesungguhnya sesat yang amat jauh dari Allah. Dari siapa yang beribadah kepada Allah menuntut ilmu bukan niatnya untuk mengenal diri, maka sungguh amat jauh sesat. Saudara saya, coba lihat itu ilmu-ilmuwan di dalam televisi. Ada orang menuntut ilmu dunia, masuk menjadi politikus. Bagaimana dia masuk menjadi apa-apa, menteri, menjadi apa, anggota DPR, anggota MPR. Bakal masuk jadi presiden. Apa yang kelihatan? Sungguh amat jauh sesat. Masuk jadi MPR, DPR, dikasih makan lagi orang-orang banyak, korupsi lagi, berdusta lagi, sesat. Itu sesat. Kau lihat orang-orang yang agama menuntut ilmu sampai sudah dikatakan kiai. Masuk di berebutan nama atrapu jeruk di kana si calla-calla para nafas gara-gara kelompok itu sesat itu. Ada juga menuntut ilmu sampai mendapat ilmu mistik. Gandang asing ini main limbah. Saudara pernah lihat limbah yang ngerap kanu kaca ngandre apaku
tanpa terasa lari kepada kesombongan. Ya. Ini ilmu sih, termasuk jauh ilmu kebalka. Iya. Itu semua macam sesat. Seandainya itu tidak sesat, maka dia tidak begitu. Tidak sombong. Ya. Kenapa? Karena niatnya menuntut ilmu bukan dengan niat untuk mengenal diri. Jadi saudara saya ini tolong dicamkan niat kembali. Tolong diulangi kamu punya niat kembali. Kalau yang lalu ini Anda belum meniatkan itu, maka tolong niatkan semua ketaatanmu itu bagaimana Allah memberikan petunjuk. Terkhusus kalau saudara mendatangi majelis kami ini, itu niatkan bagaimana Allah beri petunjuk. Ini petunjuk ini bukan hanya petunjuk lahir, petunjuk dunia seperti sekarang ini. Saya heran terhadap orang sudah dikasih banyak rezeki, tapi dia masih sakit. Pokoknya dikasih jabatan oleh Allah, dia tidak bisa pergunakan jabatan itu untuk membawa orang kepada Allah. Malah jabatan itu digunakan untuk memperbodoh-bodoh sesamanya. Itu karena tidak ada petunjuk. Iya, tidak ada petunjuk. Jadi tolong mulai ini malam segala sesuatu yang saudara amalkan, niatkan supaya Allah memberi khusus. Kalau Anda berjalan, sama dengan salat. Sangkawinnya sambayang. Mana mente ko sambayang kataena pijapunu beden nusomba koce-koce nusujuki atat to abakat dar hulan tu lugi dino sampai pala akhir. Ya, nanne lontar ka sebenarnya firman Allah. Fawailul lil musallin alladziina hum an salatin sawu alladziina hum yura'un wa yamna'un. Ini ayat kan lontar ni. Neraka wail, kan? Neraka wail bagi orang yang salat, yang lalai dari salatnya, yang salat dengan riya, yang salat dengan kikir. Anjing urangia, kunatian latalan sar ko paham tenan mau urangi. Ya, tenan urangi. Iya. Ada selalu pinjam dia mau kalau sampai dia mau kembali juga kok sampai dengan dia ini, baru Allah kasih petunjuk. Iya. Kadang-kadang macam aja Quran top belajar Quran dari sana punya, kamu tahu salah nih, apa nanti tahu salah, nanti tahu badi itu saya punya, harus salah, tidak mentantang jadi kehabisan tuh meta menantang, itu tahu saya bijak dia letalan tuh, bayangkan nih panrakna nih tahun belajar agama, bayangkan punya ia imam. Yang imam itu terima sigi. Nampatin nanangai punya nirawaga man ta'ala. Ini suatu yang ini. Palagi punai man aku terang kamu nyesak kariolo. Iya, terang kamu sumpahnya bayar dari nikah kering. Mana sagim pemami tajak. Iya. Tahu serojo, aduh. Bayang. Saudara kan tahu banyak imam-imam yang menantang kami itu karena ketidaktahu agama. Takut kepada Allah menantang kalau orang punya beri saya. Wahai kalau Ustaz yang ini lagi kimerel letak macam iya, bayangkan. Iya. Dia yang pimpin salat tapi dia tersenang kalau agama itu diterangkan. Tenang ya pun ini terang tinyo gamanya. Seolah-olah malah kita seolah-olah ni kelala diretin anak-anak. Kasi kana singita wa gamaya na tayo kulit ni patong-tong. Kamba din jo. Makanya itu negarawan-negarawan itu tidak senang itu kalau agama ini dijelaskan sejelas-jelasnya. Nah sama dari luar negeri nanggap ini Islam radikal. Nah, pojok kau tahu anak Islam radikal, Islam fundamental, Islam garis keras, pertama subversi, yang pertama teroris. Mai pupusi ang bawaan naman nila. Nasuduk kang manjor ya, supaya umat itu tidak senang.
agama. Jadi pelarian orang-orang yang salah dalam agama itu mencela orang yang benar. Macam lain juga tahu juga. Solana andi pinawang. Yeah. Jadi saudara saya ini karena tidak ada petunjuk. Saya bisa menerangkan sepertinya kalau kasih petunjuk. Ya. Yeah. Jadi tolong niatkan ini. Nah, di sini ada bagaimana supaya Allah memberikan petunjuknya kepada kita. Di sini ada kalimat. Sebelum mempelajari atau membaca buku ini, ketahuilah terlebih dahulu sifat 20, sifat paham dan sifat paham yang disebut di bawah ini. Pertama, Allah itu memiliki sifat nafsiyah. Jadi saya ingin bahwa Allah itu memiliki sifat nafsiyah. Ini kan sifat esa. Jadi Allah itu esa. Allah itu esa. Wujud artinya ada. Ya, adanya Allah, jangan kau bayangkan bahwa dia itu berdiri satu butir kah, satu pohon kah, satu tubuh kah. Ya. Esanya Allah itu meliputi segala alam ini. Allah itu tidak berujung. Tidak datang mendatang. Jadi kau harus tahu sifat Allah yaitu adanya. Jadi adanya Allah itu meliputi semua makhluknya. Terus ini manusianya ini. Allah itu laisa kamitslihi syai'a. Jadi adanya Allah itu laisa kamitslihi syai'a. Allah itu ada pada setiap hambanya dan berbeda dengan hambanya. Ini kiri kata tetapi si salah ki. Perlu kita percaya. Kalau kita percaya ini, nah merasa kita bukan. Kalau kita percaya dengan benar. Tapi pun nampak percaya ilmu, tidak. Percaya dengan rasa. Makanya seorang alim namanya Syekh Rahmatul Alai, dia menekankan dalam sebuah kitabnya itu, bagaimana orang yang percaya Allah itu mengimani ayat Allah itu diri saya dan surah Ikhlas. Itu surah Ikhlas itu jabaran terhadap diriku. Jadi tolong saudara saya baca ini, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Selalu. Apalagi kalau misalnya ada rasa kegentingan, ada rasa ketakutan. Orang lain misalnya ada orang kayak mau membangkalai kita, harus baik supaya ketakutan itu keluar. Jadi paham kalau saya mengatakan yang ada takut selain Allah bukan berarti tidak ada takut dan kita melawan, enggak. Rasa takutnya saja disekali keluar. Kalau orang itu kasih pukul dia, saring gandra. Ya, ini ketidakpahaman orang ini kepada jangan takut kepada selain Allah. Begitu dia mendapatkan ketakutan pasti mensalimi orang. Ya. Jadi itu hanya rasa takut yang disuruh keluarkan. Ya. Jadi rasa takut. Kemudian Allah itu memiliki sifat salbiyah. Salbiyah Allah itu kidam. Yerenjo Allah Ta'ala terkemuka. Allah itu terkemuka. Tidak ada permulaannya. Kidam terkemuka. Allah itu baqa kekal, tidak akan sirna. Allah itu kekal. Kemudian Allah itu mu'alafatul berbeda dengan makhluknya. Jadi Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kalau kami ingat-ingat ketika kami belajar agama, ini siapa ini yang terlalu terpampang di hadapan kami? Barangkali sejak SD atau SMP. Banyak orang mengajarkan ini tapi tidak terpampang di hatinya. Allah itu qiyamu bin nafsi, berdiri sendiri. Artinya tidak dipengaruhi oleh makhluknya. Dia ada pada makhluk tapi tidak dipengaruhi oleh makhluk. Berdiri sendiri. Allah itu wahdaniyah sah.
tunggal. Ya, itulah gaibnya Allah. Jadi tolong dihafal ini, karena untuk sampai ke tingkat memahami Allah, dasarnya di sini. Allah itu adanya itu Allah tidak terkemuka, Allah itu Bapa kekal, Allah itu berbeda dengan makhluknya, Allah itu qiyam bin nafsi, berdiri sendiri, Allah itu wahdaniyah. Ya. Kemudian ada lagi namanya sifat ma'ani. Sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Allah itu mempunyai sifat kodrat, kuasa. Jadi kuasa yang kita pakai ini adalah kuasanya Allah. Jadi kuasa erkit biu, erkit tindo, erkit menteng, kuasa namanya itu kuasanya Allah. Ya. Jadi itu tidak bisa bergerak tanpa kuasa Allah. Makanya mesin tu may benar niya tahu. Patungan akan dapat tapo-tapo ini kagak singa apa namanya iya. Bandito na pantama lang tala di kaburunungan. Mana di panen katulungan. Wow. Jadi kuasa, kita kuasa bergerak mundur apa itu kuasa Allah. Jadi maksudnya di sini di samping kita begitu jangan kesalahgunakan. Ya, jangan salah gunakan ini kuasa. Kemudian Allah itu qadirun, maha kuasa. Tidak ada yang maha kuasa Allah, tidak ada yang bisa menghalangi kuasanya. Seperti dia datangkan air, datangkan angin topang, dia datangkan banjir tsunami, gunung meletus. Ada maha kuasa. Kita kan terbatas. Tapi orang ikhlas itu subhanallah, seperti Nabi Sulaiman, dia bisa datangkan angin dengan izin Allah. Seperti wali-wali, dia bisa tancapkan tongkatnya naik air. Kalau Allah sebagian, kalau paling tidak kuasa-kuasa hamba biasanya ini itu tadi bekerja, jalan, tapi karena itu ngasih. Kemudian Allah itu iradat, berkehendak, yang kehendak erok. Makanya erok apa kikeroki ketimbang baji-baji. Jangan sampai erok tak dipaksakan. Iya. Kalau kamu jauh pengalamannya, dia tahu biasa alunna. Iya. Biasa pada nanjo ribalan. Ya, sanggena erok na kuliah jadi sumpah nga kanina motor apa anuntut mi apa rin nanyo kami nasuro erok nasuro do tiro surako sudah ada talak na pa yung mengalihkan orang ini kepada keimanan semuanya. Saya bilang pakai jula wala kuat. Jadi ya punya biasa kasihnya tahu kan anda nyerot na erok dapat paksakan. Jadi erok tetap erok tapi kembalikan kepada Allah. Jadi pun ni kerau pinatin ni capai kembali cepatlah wala. Apa saja. Apa saja. Ya, apa saja. Semuanya kembali kepada Allah. Ini pendidikan tauhid ini. Ya. Jangan misalnya ni kerau pinatin ni capai anda kita. Jika apa anda ke atas seandainya air sudah jatuh di situ. Misalnya garing ki mari, mari kembali kepada Allah. Ini mau dicapai ini dalam bertuhan. Ya. Ada banyak kata-kata halus Allah. Aku tidak rela jika sesuatu engkau berikan kepada yang lain, sekalipun engkau surga, sekalipun takut kepada neraka. Jadi kan, ada orang berbuat karena surga, ada orang meninggalkan sesuatu karena takut dan neraka. Itu berarti niatnya lain. Ya, betul kita harus hadirkan itu takut atas sisaan. Tapi jangan kita berbuat sesuatu karena takut dimasukkan ke dalam neraka begitu. Ya harus diluruskan itu. Kemudian Allah itu memiliki ilmu, tahu. Alimun maha berilmu, maha mengetahui.
Allah Maha mengetahui apa yang akan datang. Ya. Ilmu. Jadi jangan kau salah gunakan ilmu Allah. Yang sampai ada yang ada yang Allah kasih salah gunakan. Contohnya hasil lalang di televisi yang gunakan ilmu yang gunakan ilmunya mengobati sampai terkenal dia, karena mendukung, akhirnya di-share kepada dukun cabul. Bukan. Itu sebagai pengenalan saja. Ya. Nah, jadi kalau salah gunakan, ya. Banyak sekali tayangan-tayangan ilmu di televisi itu seperti saya sering sebut itu Resoiko. Coba bayangkan dia itu orang non Islam, apa namanya itu? Yang datang ke sana itu rata-rata Islam yang salah menuntut ilmu. Misalnya ilmu kebal, ilmu apa semua dan sebagainya. Akhirnya tidak merasa tenang. Akhirnya dia datang ke situ supaya ilmunya ini keluar. Ada tuh datang ke sana mau menantang. Ya, itu pun risiko kasihan. Saya berasa semua mendatangi risiko, termasuk ya Uya, termasuk Bustami, termasuk Gus Samsudi. Kasihan dia kalau jangan sampai itu. Itu saja dikasih Tuhan. Ya. Nah, itu saja dikasih Tuhan. Sudah. Jadi ilmu yang paling tinggi di sisi Allah itu ini tadi mengenal diri dan mengenal Allah. Dan tidak ada yang mengenal dirinya kecuali Allah kasih tahu. Tidak ada yang mengenal Allah kecuali Allah yang beritahu. Ada itu biasa saya suruh baca. Kalau ada orang bertanya kepadamu tentang bagaimana pengetahuanmu tentang Allah sehingga dikatakan orang yang bermakrifat, ada itu, maka katakan, aku mengenal karena kami diperkenalkan oleh Allah. Kami mengetahui karena pengetahuan Allah. Nah, inilah jalan yang saudara. Jadi ilmu yang paling tinggi di sisi Allah itu adalah ilmu ma'rifatullah. Dan untuk sampai kepada ma'rifat yaitu melalui syariat, lalu bertarikat, lalu bagaimana merasakan hakikat, lalu bagaimana mengenal ma'rifatullah. Banyak di televisi itu pertentangan. Ya, bahkan ternyata dari dulu sampai sekarang itu banyak orang tidak mau mengenal istilahnya tarikat. Nah, karena mesti kita punya tarikat. Hakikat lebih ma'rifat. Saya di televisi itu jago-jagonya ngasih ayat ini sampai dia katanya tidak ada itu. Bahkan ada yang mau, saya tidak pernah tapi ada dari orang lain saya dengar. Ya katanya tidak ada dalam agama itu tarikat, hakikat, ma'rifat. Wallahu akbar. Inilah orang yang sombong dengan ilmunya sampai mereka tidak dipertemukan ilmunya. Ya. Kata Nabi, syariat adalah aturanku, tarikat adalah halku, hal aku yang mami Nabi kita pengamalan agamanya ya. Hanya sidakai padanya dakwah pada jamaah. Ini kan ada tarikat. Ya, halku. Seperti saudara ini. Apa yang saudara kerja itu yang selalu beramal. Tarikat itu. Dia tidak luput daripada semua apa yang dia niatkan, apa yang dia lakukan, lihat tarikat dengar, jadi yang beramal. Kalau diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak nilai dia tinggalkan. Apakah tolinna, apakah bawaan, semua. Kecuali yang ada pada. Saya terkesan dengan apa yang selama ini kami ada. Ada pesan Nabi, suatu saat nanti siapa yang meninggalkan sunnahku satu saja kata Nabi, satu saja sunnah Nabi tinggalkan, maka dia akan diombang-ambing oleh Dajjal. Satu saja. Makanya tertibkan saudara, adab tidur, adab bangun tidur. Bagaimana Nabi tidur, sunnahnya tidur, bangun tidur, masuk WC, keluar WC, makan, semua. Tidur pun ada adabnya. Ya. Supaya setiap kita melangkah itu dengan dasar sunnah. Ya. Jadi jangan kok ente saudara saya ini.
Tolong benahi diri itu ilmu kitab kehidupan Nabi 24 jam. Sudah ada semua? Sudah? Tapi apa kau lakukan kalau kau tidak siapkan itu? Untuk apa rezeki kau ambil itu? Untuk apa rezeki kau ambil kalau bukan untuk keperluan agama? Apa yang kamu tinggalkan sama istrimu, sama anakmu? Iya. Kita ini laki-laki diamanati Allah dengan perempuan dan anak. Kita bimbing mereka ke jalan Allah. Kalau tidak, naudzubillah wa naudzubillah. Iya. Makanya ketika kami itu diberikan satu kemiskinan, saya lihat wanita itu di televisi main kayak wayang kulit saja. Saya berkata alhamdulillah Allah telah berikan hijab batin. Hijab batin itu karena juga ini kucing kamu tahu wayang kulit. Ya. Maka saya berkata biarlah kami mengambil amanahnya laki-laki. Mengambil amanahnya laki-laki itu perempuan. Begitu orang masuk di center, masuk di mana-mana. Bukan tamu ke meja. Jadi mata saya ini tak tahu ke ini dosa ya. Ane masuk kacamata ribe. Pada waktu itulah kami di Borgol di Jawa. Dibilang Mansur gila. Ya. Padahal itu nasi kejadian banget. Pernah cerita dosa tahu pelanggaran tahu sering mantap. Kau kena cerita sel mantap itu yang dosa. Hanya dinunai, usul ketentuan terhonyong-honyong wanita tidak menutup aurat. Hah? Maka dimasi kita, amin punya beta waktu tidak masambah, paten teguti. Terus aku nukarnya salat, sudah, tenan. Kamu tenan kanak-kanak. Barang siapa melihat maksiat dan kemungkaran, cegah dengan tangan. Tangan itu hukum seperti imam-imam ini, kalau dia tahu agama, dia hukum itu umat kalau melanggar. Tapi bagaimana bisa dia hukum umat dia sendiri melanggar? Kemudian bil lisan disampaikan, saudara ini ada pada bil lisan sampai jangan begitu pelanggaran. Saya cukup begitu, cukup begitu aja. Itu sudah ditegur. Kalau tidak benci dalam hati, itulah imam paling lemah. Dia menjadi kemaksiat siang pelanggar kezaliman dan tidak ada kebencian di dalam hatimu, tidak ada iman. Jadi iman itu tidak gampang itu. Makanya ini hadis saya berikan sebagai barometer iman. Sebab iman itu nanti oleh dasar tentang iman. Ini satu. Yang kedua, lantana lubir hatta tumpi itu mimma tu. Tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia menyerahkan dia paling sukai. Saudara ini kalau bersedekah, ya seperti apa? Coba kawan. Kalau bersedekah misalnya, kau perhati di situ, perhati. Kalau uang ya bisa saja karena banyak mau dikasih. Tapi kalau seperti misalnya ada barangmu, ada bajumu yang mana kau kasih orang? Ada makanan. Ini barometer ukur iman kita. Yang ketiga, tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia memuliakan tamu. Tamu itu ukuran iman. Tapi makanya saya itu kalau jalan ke sana kemari itu seorang ustaz saya datang, jauhnya mereka ni, jauhnya mereka pandang. Tidak ada tas jinna. Ada ucalle tapi ya tongga sing. Tahu di kanak-kanak boy makan di kampungnya orang kaya. Dia datang, saya datang di rumahnya, dia sopan, dia antar saya keluar. Ini lebih paham agama ini. Lepas agama ini. Tapi ada imam di masjid, begitu kita datang bawa agama, dia tidak senang, bahkan dia tidak mau masuk masjid. Naik ke mata angkue, marah sakau. Nah, jadi tamu itu adalah syarat imam. Maka ada tunggu kalau di Jawa, dia ini karena hafiz, prime ini karena hafiz. Betul kalau tidak pakulang tu tadi kuat di mana Pak ini? Oh di sana Pak. Betul mungkin dia tahu kerja bakti, jami dan lekanan di pondok dan mempo aja kos. Saya datang kenalan, kami dari Makassar. Minta minai, kami di Kemarana. Salah antara menteng ke dong. Bukan Pak Umar di mana? Karena saya tidur. Baru pulang pasai panjang, belum tahu malah. Ini orang ini dikatakan hafal Quran.
Nanti ini nasi ini kemayan nih. Hafal hadis. Iya. Nanti ini nasi ini. Banyak orang-orang kayak kiai pun saya kasih begitu. Karena dia tidak amalkan ilmunya. Jadi saudara saya menjamu tamu itu, melayani tamu itu adalah syarat iman. Ya, syarat iman itu. Gimana sopan sama tamu, apalagi. Jadi ada namanya itu. Apalagi kalau sampai dikasih sugupan, apalagi kalau diantar itu keluar, misalnya menengok itu. Ya, itu ada semua itu namanya. Adab-adab dari Nabi. Nah, saya lanjut di sini. Jadi hayat itu Allah. Ada hayat hidup ada sama kita ini. Hayyun yang maha hidup. Jadi maha hidup itu semua Tuhan ini menghidupkan ini. Dan hayyun itu satu. Serijital lasa. Serijital lasa talasan Allah Ta'ala ini pakai. Semua yang hidup. Serji. Maka itu nanti dia menyukuran tahu. Una tahu nanti dia menasingai. Nundar pasim itu talasan Allah Ta'ala. Ya. Iya. Itu yang dipaturkan gamana Allah Ta'ala. Solanan jatuh si salaya, si salah pamaya ke si kalaroya solanan singai. Itu sebenarnya. Solanan singai. Ya, makanya ketika kami masih di Mamu juga di sana itu semua datang dari agama dan lain. Saya bilang seandainya kamu ini Islam, ustaz semua, tapi kau tidak berkasih sayang, Allah tidak kamu suka kau dalam surga. Di luar ini rahib anjo anjo nuang Kristen atau uskup. Tapi kau tidak berkasih sayang, Allah tidak akan masukkan kau dalam surga. Ustaz dengan rahib dan ustaz tidak berkasih sayang, maka Allah tidak masukkan kamu ke dalam surga. Bagaimana masuk surga? Nah, yang masuk ke dalam surga itu orang berkasih sayang saja. Makanya itu ada di rumah, saya ajari dia itu supaya jangan cemburu. Bagaimana? Ya lalu itu kasihan karena saya ini mau mendidik dia supaya lapang. Begitu saya itu masuk rumah, itu saya bilang, ya kami minta punya lampu pasir depan lah. Penyebabnya pun cerita di madu tahu ada ini. Ya. Saya punya niat itu supaya sering mendengar itu dan dia lapang. Saya bilang tidak bisa masuk surga orang yang punya cemburu. Tapi seperti apa dulu? Bukan wanita yang tidak memiliki rasa cemburu dan bukan juga laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu. Ada cemburu tapi ditahan. Masih begitu. Bayangkan itu besarnya itu pengaruh cemburu pada wanita. Sampai Rasulullah bersabda, wanita mana yang merelakan suaminya kawin diberi surga khusus. Apa maksudnya? Begitu beratnya itu tetapi dia tahan. Iya. Dia tahan. Tapi kenapa sekarang wanita ini tinggi rasa cemburunya terhadap suami? Karena nur iman pada laki-laki itu ya kadang dipakai sulot. Maka wanita sekarang ini diserban dia letak tidak ada ini. Jadi jangan sampai saudara ini salah paham sehingga mau teringasih kemari bainain karena ustaz ka. Padahal apa tinggal ngizin dah. Ya pana kulit tawa padua pun dia memang tahu menyelalan rasa takut kalau wanita ini tidak ada membimbing. Kamu dapat kasih ejan deh, saya kan itu pantas kan. Iya. Nafsu. Ya mudah-mudahan saya punya prediksi ini benar karena dulu itu mamanya berapa saya suruh pelajari. Kalau pelajari itu jangan sampai di akhirat nanti dia tentu saya kalau saya tidak melamarnya. Tapi ini yang singgung nih. Mungkin naseng kana lagu surah suroi. Jadi nakanan jo cikaling tu ya kulemi 42 kan dia motona. Berarti lima ji. Ya todong nakana pun na saya daerah dibagi ruai. Ada jadi arasan dunia tene pinjau asli yang karena betul-betul mau dibimbing. Cinta yang benar itu tidak bersyarat. Karena tua, karena ganti, karena marah. Cinta saja.
Dan itu cintanya Tuhan itu. Jadi saudara saya, marilah. Kemudian Allah itu sama, maha mendengar, mendengar dan maha mendengar. Allah itu besar, melihat dan maha melihat. Jadi melihatnya Allah dalam diri kita. Allah itu kalam, berkata-kata. Coba itu kata-kata bahasa banyak sekali. Bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Iran, kaya. Nah, jadi saudara saya, untuk bagaimana katanya kita bisa sampai kepada Muhammad diri, maka sifat yang 20 ini bagaimana saudara paham. Jadi perjalanan ke depan ini, pertama niat itu selalu kontrol. Niat itu selalu kontrol. Kami ingin menceritakan sedikit perjalanan spiritual kami tentang diri ini. Tentang diri ini. Kami itu ketika mendakwah ke agama banyak yang menantang. Sehingga muncul dalam hati itu ingin mencari ilmu keperkasaan. Makanya keboynya pengasihan berat. Tapi kucini kinjo amakia pengasihan kaman rekalawan romboli pak apa ada kebanggaan. Maka saya urung injo. Kemudian menegakkan hukum dan tunggulah tambah SMP jadi polisi. Kucini kinjo pakai yang kamai tak kadang ada sombong di hadapan sesamanya, saya urung. Lihat tuh SMA, saya mesti mendalami hukum supaya bisa menegakkan hukum di situ. Jangan terpikir jasa yang sogok menyogok apa dan sebagainya, tidak ada. Pada gasing sampulo di kantor kak, nak di kali-kali gua adit, nama nanti aneh salah apa? Ya. Saya tinggalkan lagi. Ya. Kemudian setelah mau selesai SMA, saya ambil guru. Ya. Saya di guru masih ada juga kelemahan. Setiap waktu saya akan melihat wanita. SMP, SMA itu cantik. Maka gara-gara itu saya tinggalkan. Ujungnya tetap saya mendaftar di perguruan tinggi. Tinggal 1 semester, saya tinggalkan dengan alasan yang paling sangat mendalam. Kunan tama jadi guru di Gajah, nampak juga gajinya pajak bar, pajak miras, pajak apa, tidak halal. Itu paling anu. Tidak mau juga dibaptis atau wisuda, jangan sampai saya dibanggakan atau saya menjadi orang bangga. Saya tinggalkan itu. Tinggal 1 semester, saya akan di wisuda. Jadi itu benar pasikolan tu wisuda, kesenangan sehari melamun seumur hidup. Apa? Benar tu ni wisuda betul ngasih meja-meja ya. Anu ngira pakaian memang gaya apa? Lebat wisuda, muter di balana, kiman di belanjaman. Kiman menelanjam. Maka saya kembali. Jadi semua kitab-kitab yang saya susun itu saya tulis ketika sampai SMP SMA itu, saya buang ke sungai. Baru saya fokus ke itu untuk mencapai kepada yang alhamdulillah. Telah banyak saudara-saudara yang melihat penampakan wali Allah. Tapi cuma kasihan dia tidak tahu petunjuk. Tidak ada yang memahami wali-waliku kecuali orang yang saya beri petunjuk. Dan ada janji Allah, siapa yang telah kami tunjukkan jalan dan berpaling dari yang itu, kami siksaan dengan siksa yang tidak pernah kami atas umat terdahulu. Siapa yang pernah diberi mimpi melewat kami dan dia tidak fokus ke kami, maka nanti di akhirat itu banyak ganjarannya. Saya sudah biasa terangkan. Saya biasa terangkan itu. Sudah banyak dikasih petunjuk tentang apa yang ada di sini. Maka bayangkan itu. Waktu saya nanti baca surat 7 kali naik supaya dia tahu ini apa dia lalang ini. Qalbul mu'minuna baitullah, qalbuna rasulullah. Sampai saya pukul itu lihat. Ini dia. Jangan. Kira-kira kekuatan apa itu?
Nih, tidak salah. Rotak. Kamu menyaksikan saya sana. Kekuatan apa kira-kira jam pepekin jo? Kulantu dan jo matua. Sini kia. Dan jo. Kata apa matua ni guru? Kira-kira kekuatan apa? Itu orang di sana itu kurang lebih 10.000 dia punya pengikut. Kurang lebih 10.000. Makanya saya itu berasa, ya Allah, seandainya dia menerima dakwahku, masya Allah. Baru di situ dia punya ada ketaatan sama dia. Mudah-mudahan nanti. Kalau kami ke sana karena kami tidak pernah habis program. Sebelum kami mungkin diangkat lebih jauh. Tolong bantu kami doa supaya Allah cepat angkat kami ke kawanan para wali-walinya. Ya. Jadi saudara saya, ini. Apalagi? Pernah suatu ketika saya punya dakwah swat. Apa ini? Pertama rumah. Kalau saya sampai di rumah kayak gelisah ini. Apa ini? Ternyata aja kulambuannya jangan cap panda. Rumah yang ada di situ apa gambar-gambar tidak mau masuk malaikat rahmat. Lalu ada apa hilang? Ada ria. Maka saya jual itu, saya punya motor, baru saya pakai sepeda. Jadi itu sepeda itu sifat ria itu yang saya pulang. Bagaimana triknya itu saya katakan sebagai alat spiritual. Jadi saudara saya, apa yang kami bentangkan ini tolong cari dalam diri kalian. Ya? Ini saya cerita bukan cerita sebagai apa saja, supaya kalau ada rasa begitu. Saya pernah dengar ini sebelumnya. Jadi satu kesyukuran karena tidak ada orang yang akan menyampaikan kepada kami agama. Karena syaratnya itu dia harus mengamalkan. Orang yang sampaikan kami dituntut oleh Allah dengan kitab. Ini kitab yang kami miliki ini datang itu sesuai makam, tingkatan, ya, tingkatan. Ada tingkatannya. Jadi saudara saya, inilah merupakan satu ibadah dari maghrib isya ini, dan untuk ke depan, tolong saudara saya tanamkanlah rasa takut kepada Allah. Ya, itu saudara iseng kepada kami. Harus ada kesungguhan. Ya, harus ada kesungguhan. Ya. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.